Di suatu ketika di tengah hutan yang sangat luas, hiduplah seekor kucing liar yang entah namanya siapa lagi juga nggak disebutin di dalam film kali ini, kita panggil aja dia bernama Blackie. Di dalam perjalanannya, Blackie melihat sebuah patung kucing yang sangat amat besar, namun seperti kucing pada umumnya, Blackie tak memperdulikan akan hal tersebut. Nggak jauh dari sana, Blackie pun melihat sebuah rumah. Dia pun memutuskan untuk masuk ke dalamnya, namun di dalamnya tak ada manusia sama sekali, yang pada akhirnya Blackie pun tidur di sana. Dan inilah mengalir. Di keesokan paginya, Blackie ternyata sudah berada di sebuah sungai untuk mencari minum. Namun dia merasa terkejut ketika mendengar suara gonggongan dari para anjing yang mendekat. Blackie langsung berlari mencari sebuah spot untuk bersembunyi demi melihat apa yang sebenarnya sedang terjadi. Ternyata para anjing itu berniat untuk menangkap ikan di sungai tersebut, di mana salah satu anjing yang sudah mendapatkan ikan, namun anjing-anjing lainnya juga ingin memakannya. Mereka pun saling berebut satu sama yang lain. Saking asiknya berebutan satu sama yang lain, tanpa sengaja ikan itu pun terpental mendekat ke arah Blackie. Blackie yang kebetulan juga lapar langsung mengambil ikan itu dan ya, you know lah. Di pelarian itu sendiri, Blackie berhasil selamat dari kejaran para anjing namun ikannya harus ia korbankan. Setelah akan hal itu, Blackie kembali melanjutkan perjalanannya seperti biasa di mana dia berkeliling tempat itu sampai di mana Blackie menyadari di sebuah genangan air tersebut bergetar hebat. Hingga bahkan angin berhembus kencang, lalu anjing yang sebelumnya mengejar Blackie mengabaikannya dan berlari berlawanan arah. Insting kucing tak pernah salah, Blackie pun langsung melihat situasi yang sedang terjadi, burung-burung juga berterbangan mengikuti arah para anjing, dan tiba-tiba... Dalam insiden banjir bandang tersebut, untungnya Blackie menemukan dataran tinggi dan pada akhirnya berhasil selamat. Bukan hanya Blackie saja yang berhasil selamat, melainkan ada salah satu anjing yang sebelumnya mengejar Blackie, dia juga berhasil selamat. Di mana anjing itu sendiri ternyata terpisah dari gerombolannya. Gerombolannya juga berhasil selamat namun berada di sisi seberang mereka. Anjing itu yang nggak mau sendirian, dia pun memutuskan untuk mengikuti Blackie ke sana kemari. Blackie yang merupakan seorang introvert dan juga merasa risih dengan diikuti oleh si anjing itu, dia pun berlari untuk menjauh, namun tanpa diduga dia pun terkejut ketika melihat seekor burung di depan mukanya. Burung itu sendiri yang semakin mendekat membuat Blackie tak bisa bergerak, sampai di mana anjing itu pun tiba untuk menyelamatkan Blackie yang pada akhirnya Blackie melarikan diri dari sana. Anjing itu yang gak mau kehilangan jejak dari Blackie, dia pun pada akhirnya juga ikutan pergi dari sana meninggalkan burung tersebut. Dari situlah mereka pun mulai berjalan bersama sampai tiba di rumah Blackie sebelumnya. Blackie pun memutuskan untuk tidur, namun anjing itu yang gelisah tak dapat tidur. Belum lama Blackie tertidur, anjing terus-terusan menggonggong yang menandakan bahwasannya air semakin tinggi. Anjing itu berniat untuk mengajak Blackie menuju dataran yang lebih tinggi. Namun tanpa diduganya tiba-tiba muncullah perahu yang mendekat ke arah mereka, di mana perahu itu ternyata ditumpangi oleh para anjing. Anjing itu berusaha memberikan isyarat kepada Blackie untuk ikut bersama mereka, namun Blackie yang masih takut kepada para anjing malahan terdiam. Yang pada akhirnya anjing itu pun terpaksa meninggalkan Blackie dan ikut bersama gerombolannya.
Setelah itu, air pun semakin lama semakin naik yang membuat Blackie pun merasa gelisah dengan apa yang terjadi hingga Blackie memutuskan untuk mencari dataran tinggi yang tak jauh dari sana. Ya, dataran tinggi yang dimaksud adalah patung kucing raksasa. Waktu semakin lama semakin berjalan dan benar saja patung kucing raksasa itu sebentar lagi akan tenggelam akibat air yang semakin tinggi. Hingga bahkan di tengah kepanikan Blackie, tanpa diduga tiba-tiba muncullah hewan raksasa yang membuat dirinya pun semakin panik. Di tengah keputusasaan yang sedang terjadi, Blackie yang awalnya mulai pasrah namun tanpa diduga muncullah perahu yang mendekat ke arah dirinya. Gak menyia-nyiakan momentum tersebut, Blackie langsung berenang mendekat ke arah perahu dan menaikinya. Setibanya di atas perahu, Blackie pun terkejut ketika melihat yang mengendarai perahu itu adalah kapibara yang pada akhirnya kapibara itu pun menyambut kedatangan Blackie. Dan dari situlah mereka pun mengarungi banjir bandang itu bersama. Singkat waktu, malam pun tiba, hujan deras membangunkan mereka berdua dan pada akhirnya mereka pun harus mencari tempat teduh di perahu itu untuk tidur. Di keesokan paginya, Blackie pun terbangun dengan penuh rasa gembira, namun dia yang merasa kelaparan berniat untuk menangkap ikan. Namun, hal itu sendiri adalah kesalahan yang fatal ketika ada burung yang hinggap di perahunya si Blackie ketika Blackie mencari ikan. Blackie memutuskan untuk bergelantungan saja di perahu karena toh ketika Blackie naik ke atas, Blackie pasti diserang oleh burung tersebut. Karena cukup lama bergelantungan, membuat Blackie pun merasa keram dan pada akhirnya dia pun terjatuh lalu tertinggal oleh perahu tersebut. Blackie yang berusaha mengejar perahu itu, namun cipretan yang dia timbulkan mengakibatkan burung lainnya menyadari keberadaan Blackie dan langsung menyerangnya. Blackie yang sudah mulai lemas tak dapat berenang menuju permukaan, dia pun akan mati di sana, namun lagi dan lagi dia dibantuin oleh makhluk raksasa. Blackie yang masih penasaran sebenarnya makhluk apa sih yang menyelamatkan dirinya, belum sempat hilang penasarannya, tiba-tiba Blackie langsung diserang oleh burung yang mengincar dirinya. Blackie pun sekuat tenaga berusaha melawan burung itu sampai di mana Blackie pun pada akhirnya berhasil lepas dan tiba kembali di perahu. Blackie yang merasa udah tenang karena tiba di perahu kembali, namun dia terkejut karena masih ada burung yang sebelumnya hinggap di perahunya, namun burung itu sendiri nampaknya nggak menyerang. Di mana burung itu hanya diam memperhatikan Blackie lalu pergi dari sana. Setelah akan hal itu, mereka pun kembali melanjutkan perjalanannya lagi sampai melihat sebuah bangunan yang dimana di dalamnya ada lemur hingga kapibara pun meminggirkan perahunya. Tentu saja hal itu sendiri ia lakukan untuk menyelamatkan lemur yang ia lihat, namun lemur itu sendiri seakan tak mau pergi dari tempat tinggalnya. Kapibara berinisiatif menaikkan beberapa barang milik si lemur agar lemur mau naik ke atas perahunya. Karena lemur masih batu nggak mau naik, kapibara pun terpaksa meninggalkannya hingga air yang pasang membuat kapibara menyadari kesalahannya dan buru-buru naik ke atas perahu milik kapibara. Hingga dari situlah mereka pun sekarang melanjutkan perjalanan bertiga, hingga si Blackie sebenarnya sedikit kesal dengan si lemur akibat kedatangannya dia harus membagi sedikit ruangnya dengan si lemur. Di perjalanan mereka sangat kebetulan sekali ada pohon pisang, kapibara sedikit menepi lalu mengambil pisang yang berada di sana untuk dibagikan kepada mereka bertiga. Setelah makan yang enak, Blackie pun memutuskan untuk mencari ketenangan sebentar di atas kapal karena kalau di bawah lemur terlalu berisik dengan barang-barangnya. Sambil menikmati pemandangan dan juga hembusan angin yang sepoi-sepoi, Blackie pun tanpa sengaja tertidur dan dia pun bermimpi cukup dark. Setelah terbangun dari mimpinya, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan lagi, hingga singkat waktu mereka pun kembali menemukan dataran tinggi. Perahu lalu ditepikan ke dataran tinggi di dekat sana, hingga mereka bertiga pun lalu turun dari perahu tersebut untuk melihat situasi yang sedang terjadi.
Tanpa diduga, gonggongan anjing semakin lama semakin mendekat yang ternyata anjing itu adalah anjing yang sebelumnya bersama Blackie. Dia pun merasa kesenangan ketika melihat Blackie kembali. Blackie lalu menyadari suatu hal bahwasannya anjing itu seakan terpisah kembali oleh rombongannya. Setelah itu, anjing itu pun berkeliling dan juga menyapa teman-teman dari Blackie, yaitu lemur dan juga kapibara. Blackie yang sedang berusaha mencari ikan tanpa diduga dikejutkan dengan kemunculan burung yang sebelumnya berada di perahu Blackie dan hanya melihat saja. Tentu saja Blackie yang kelaparan berniat untuk memakan ikan yang diberikan oleh burung itu, namun tanpa diduga muncullah alfa dari burung itu yang seakan tak mengizinkan Blackie untuk memakan ikan tersebut. Alfa dari burung itu juga memarahi burung yang memberikan makan kepada Blackie hingga mereka berdua terlibat cekcok. Setelah itu, alfa dari burung itu pun mengambil ikan itu dan langsung terbang menjauh dari tempat tersebut. Blackie yang penasaran mengikuti mereka secara diam-diam sampai di mana Blackie pun tiba di tempat para burung itu. Blackie yang masih melihat ke sana kemari tanpa diduga, lemur dan juga anjing yang sedang bercanda menyenggol si Blackie yang pada akhirnya mereka bertiga pun ketahuan oleh para burung tersebut. Alfa dari burung itu pun mendekati Blackie dan berniat akan menyerangnya. Blackie yang panik langsung berlarian ke sana kemari hingga semua burung langsung mengejar Blackie. Di detik-detik terakhir, Blackie pun pada akhirnya terpojok dan hampir aja diserang oleh alfa dari para burung itu, namun tiba-tiba Blackie diselamatkan oleh burung yang sebelumnya memberikan ikan kepada dia, yang pada akhirnya alfa dari burung itu pun tak senang, lalu mereka berdua pun terlibat perkelahian. Burung baik yang membela Blackie pun pada akhirnya kalah, di mana alfa dari para burung lalu memerintahkan burung-burung lainnya untuk pergi meninggalkan tempat tersebut. Burung itu juga ingin ikut bersama rombongan lainnya, namun akibat cedera yang ia dapatkan, burung itu ternyata tak dapat terbang. Sambil menahan rasa sedihnya, burung itu pun berteriak untuk memperingati yang lain menunggu dirinya, namun burung yang lain pun seakan cuek dan tak menghiraukannya. Dari situlah Blackie pun seakan merasa bersalah dengan apa yang terjadi, karena kalau nggak ada dirinya, kemungkinan besar semua hal ini nggak bakal terjadi. Dari situlah Blackie pun pada akhirnya mendekati burung itu dan mengajaknya untuk ikut bersama rombongannya. Di mana hal itu sendiri sebagai bentuk rasa terima kasih dari Blackie kepada burung tersebut. Kapibara juga tentu saja mengizinkan burung itu untuk ikut bersama rombongan mereka, dan pada akhirnya perjalanan pun kembali dilanjutkan. Dalam perjalanan kali ini, Blackie seakan banyak sekali belajar banyak hal. Salah satunya untuk menghargai teman-teman yang berada di sekitarnya, karena teman-teman itulah yang rela berkorban demi Blackie dan bahkan rela menyelamatkan Blackie. Singkat waktu, di keesokan harinya, mereka tanpa sengaja bertemu dengan kawanan lemur yang lain yang ternyata kawanan lemur itu juga memiliki perahu. Kawanan dari para lemur itu pun langsung singgah ke perahu milik kapibara, namun Blackie yang mencurigai mereka semua langsung dengan cepat mengusir para lemur tersebut. Para lemur yang panik langsung kembali ke kapal mereka dan juga langsung menjauh dari kapal milik kapibara. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, air membawa mereka semua sampai tiba di sebuah perkotaan manusia yang nampaknya sudah ditinggali. Dengan penuh rasa penasaran, mereka pun berkeliling kota itu.
Setelah berkeliling kota tersebut, mereka semua nampaknya menunjukkan raut wajah kelaparan hingga Blackie pun berinisiatif untuk mencarikan ikan demi mereka semua. Satu persatu ikan berhasil ditangkap oleh Blackie hingga pada akhirnya Blackie mendapatkan banyak sekali ikan lalu dia pun membagikannya kepada teman-temannya. Setelah cukup kenyang memakan banyak ikan, Blackie, anjing, dan juga lemur pun memutuskan untuk tidur kecuali kapibara dan juga burung yang tetap stay menjaga perahu agar tidak nabrak. Samar-samar mereka pun mendengar suara gonggongan para anjing. Mereka pun menyadari suara itu tak jauh dari sana dan langsung mencari sumber suara tersebut. Setelah menelusuri sumber suara itu cukup lama, mereka pun pada akhirnya menemukan titik terang di mana rombongan para anjing ternyata terjebak di sebuah bangunan. Nggak pakai pikir panjang, kapibara langsung menepikan perahunya demi menyelamatkan para anjing yang terjebak di bangunan tersebut. Setelah diselamatkan, para anjing pun pada akhirnya kembali berkumpul. Namun di balik kesenangan itu, sang burung seakan merasa jengkel dengan para anjing yang bertingkah semena-mena mereka. Dimulai dari salah satu anjing memakan semua stok makanan ikan yang telah disiapkan oleh Blackie. Disusul juga dari salah satu anjing lainnya yang ternyata mematahkan cermin milik lemur yang membuat lemur pun merasa sedih. Dengan semua hal yang terjadi, menambah anggota dan juga menyelamatkan semakin banyak hewan bukanlah solusi yang tepat demi keselamatan mereka semua. Blackie yang menyadari raut wajah burung udah mulai bete dengan situasi yang terjadi, dia pun berusaha menyampaikan hal itu kepada anjing temannya. Tentu saja untuk menyuruh anjing-anjing lain tenang. Nggak lama setelah akan hal itu, hujan pun pada akhirnya turun. Awan semakin gelap yang membuat mereka semua seakan merasa gelisah. Begitu juga dengan ombak yang semakin lama semakin membesar, membuat kapibara tak dapat mengendalikan perahu. Hingga bahkan yang lebih parahnya lagi, kapibara yang berusaha memutarbalikkan perahu tersebut tanpa sengaja mematahkan kemudinya. Dan dari situlah ombak yang semakin lama semakin besar membawa mereka semua hingga bahkan terlihatlah bangkai-bangkai kapal yang berada di sana. Blackie berusaha tenang dalam situasi seperti ini. Dia pun langsung naik ke atas perahu demi melihat apa yang sebenarnya sedang terjadi. Namun akibat derasnya ombak, kencangnya angin, dan juga kerasnya guncangan membuat Blackie pun pada akhirnya terjatuh dari atas perahu. Terbangun dari pingsannya, Blackie pun menyadari situasi yang sedang terjadi begitu keos sampai di mana burung putih yang udah jengkel dengan situasi ini pergi meninggalkan mereka semua. Blackie yang gak mau kehilangan sahabatnya berusaha memanggil burung putih untuk kembali, namun tanpa diduga Blackie tiba-tiba terjatuh dari perahu. Begitu rasa kuatnya ingin bertemu kembali dengan burung putih dan menanyakan mengapa dia pergi, Blackie pun memutuskan untuk mengejar burung putih dan meninggalkan teman-temannya. Dia pun berenang dengan sekuat tenaga mengikuti arah burung itu pergi kemana, sampai pada akhirnya dia pun tiba di sebuah bebatuan dan langsung menaiki bebatuan tersebut. Setelah itu, Blackie pun pada akhirnya tiba di atas bebatuan itu. Ia pun melihat ada burung putih itu di sana, dan dengan cepat Blackie pun menghampirinya lalu menemaninya. Bingung dengan hal aneh apa yang dilakukan oleh burung putih itu, namun Blackie pun gak peduli dan tetap menemaninya sampai tiba-tiba... Menyadari hal aneh itu, Blackie pun berusaha memanggil sahabatnya yaitu si burung, namun burung itu seakan mengabaikan Blackie dan terus terbang ke atas.
Blackie pun pada akhirnya jatuh kembali, lalu ia pun merasa kebingungan dengan apa yang baru saja ia lihat. Nggak ada waktu untuk mempertanyakan akan hal itu, Blackie udah mulai menyadari dia semakin jauh dengan teman-temannya. Blackie pun dengan cepat menuruni bebatuan tersebut. Setibanya di bawah, Blackie pun dengan cepat langsung berenang untuk menghampiri perahu tersebut. Namun tentu saja angin yang kencang membawa perahu itu semakin jauh dengan Blackie. Terlebih lagi, energi dari Blackie seakan sudah mulai habis, hingga nggak lama kemudian ada bola mirip lemur yang ternyata terpental dari perahu itu hingga Blackie berpegangan dengan bola tersebut. Seakan keajaiban tak ada henti-hentinya menyelamatkan Blackie. Di saat itu Blackie yang sedang putus asa, tanpa diduga air tiba-tiba surut. Dari situlah Blackie pun seakan tak percaya dengan apa yang dia lihat. Ia berhasil memijakkan kakinya di daratan lagi dan pohon-pohon kembali terlihat. Blackie tentu saja langsung menelusuri tempat tersebut untuk mencari teman-temannya yang kemungkinan besar tak jauh dari tempatnya sekarang. Setelah cukup lama mencari, Blackie hanya menemukan barang-barang sisaan dari sahabatnya yaitu lemur. Mengikuti barang-barang itu, Blackie pun pada akhirnya melihat sekawanan lemur yang sedang bermain di sebuah tempat. Blackie dengan detail memperhatikan tiap lemur yang berada di sana sambil harap-harap ada lemur sahabatnya. Dan benar saja, di salah satu lemur yang berada di sana ada lemur sahabatnya. Blackie pun seakan menanyakan di manakah teman-teman yang lain. Namun dengan anehnya, lemur itu seakan tak mau berkontak lagi dengan Blackie dan bahkan mengabaikannya. Tentu saja Blackie yang dibegitukan pun seakan merasa sedih, lalu dia pun memutuskan untuk pergi dari sana. Hati kecil lemur merasa tak tega ketika melihat Blackie yang merasa bersedih. Dengan cepat lemur pun menghampiri Blackie dan memberikan isyarat untuk mengikutinya. Lemur dengan begitu cepat berlari hingga Blackie pun seakan merasa was-was dengan keadaan teman-temannya. Dan benar saja, kapibara dan juga teman-teman yang lain ternyata terjebak di sebuah pohon yang dimana di bawah pohon itu ada jurang. Jikalau pohon itu sendiri masuk ke dalam jurang, of course, semua teman-temannya juga ikut masuk ke dalam sana. Blackie dan juga lemur berusaha menyemangati teman-teman yang lain untuk berani meloncat, hingga pada akhirnya salah satu anjing memberanikan dirinya untuk yang pertama kali meloncat. Karena kebetulan juga perahu mereka nggak jauh dari tempat pijakan, hingga satu persatu anjing pun pada akhirnya berhasil selamat. Sampailah di yang terakhir, yaitu kapibara yang tak memiliki loncatan begitu jauh, jadi mereka semua kebingungan bagaimanakah caranya menyelamatkan kapibara. Tanpa diduga, pohon semakin lama semakin tak kuat menahan bobot dari perahu, dan pohon itu sendiri akan terjatuh. Dengan gagah beraninya, Blackie pun langsung menaiki atas perahu itu untuk memegangi tali perahu agar perahu itu sendiri tak terjatuh. Teman-teman yang lain juga mendapatkan tali perahu di bawah, di mana mereka semua mengayun-ngayunkan perahu agar kapibara dapat menggapai tepian dan akan meloncat. Di saat mereka semua sedang mengayun-ngayunkan perahu, tentu saja guncangan itu membuat Blackie yang berada di atas sana terjatuh dan hampir aja masuk ke dalam jurang. Untungnya kapibara dengan presisi berhasil menangkap si Blackie. Perahu kini kembali diayun-ayunkan, namun tanpa diduga tiba-tiba kelinci yang muncul mengakibatkan para anjing lainnya mengejar kelinci tersebut. Si anjing teman dari Blackie merasa kebingungan dengan apa yang terjadi. Akankah dia ikut bersama teman-temannya ataukah menyelamatkan Blackie dan juga kapibara? Setelah dipikir-pikir lebih panjang, dia pun memutuskan untuk menyelamatkan Blackie dan juga kapibara karena dari awal mereka lah yang menyelamatkan dirinya. Si anjing dengan sekuat tenaga menarik tali perahu tersebut dan tiba-tiba setelah penyelamatan heroik itu, Blackie dan juga kapibara berhasil selamat yang pada akhirnya mereka berempat pun kembali berkumpul. Di saat itulah saat-saat masa bahagia bagi mereka berempat karena kini mereka masing-masing tak sendirian.
Dan bahkan seakan mereka ini mendapatkan keluarga baru bagi mereka. Namun tanpa diduga, tiba-tiba muncullah rusa yang berlari. Tentu saja, hal itu sendiri membuat Blackie mengkhawatirkan akan suatu hal. Dia pun langsung berlari berlawanan arah dari rusa tersebut. Dan benar saja, tak jauh dari sana, hewan yang selama ini menghibur Blackie dan juga menyelamatkannya tengah sekarat. Akibat tentu saja karena tak ada air, dia pun pada akhirnya seakan merasa sedih dengan apa yang terjadi. Dengan penuh rasa keputusasaan, dia pun seakan menatap Blackie, namun Blackie berusaha memberikan sebuah isyarat. Dengan mengelus-eluskan kepalanya kepada hewan tersebut yang pertanda tak perlu khawatir Blackie ada di sampingnya. Setelah akan hal itu, Blackie pun pada akhirnya dihampiri oleh teman-temannya kembali, yaitu si anjing, kapibara, dan juga lemur. Dan di post credit scene kita pun diperlihatkan makhluk itu yang ternyata sedang berenang. Hingga film pun tamat cuy. Dan bagaimana nih guys menurut kalian filmnya? Pasti penuh dengan banyak pertanda tanyaan di dalam diri kalian tentang film kali ini. Tenang aja, gue udah rangkum penjelasannya. Dan here we go again, kita akan masuk ke closingan. Kalau kalian nonton film langsungnya, menurut opini pribadi gue, kalian bakal nyadarin kalau tema di dalam film ini tuh kayak looping atau terjadi 2 kali. Dimana salah satunya terjadi pas di awal film ketika para anjing tuh ngejar-ngejar kelinci. Dan hal itu juga terjadi di ending yang pas para anjing mengorbankan kapibara untuk mengejar-ngejar kelinci. Namun ya bedanya si anjing putih nggak ikut-ikutan ngejar kelinci di akhir film karena dia udah nemu keluarga yang bener-bener keluarga bagi dirinya. Dan penjelasan di ending tuh sangat simpel banget. Kenapa tiba-tiba si makhluk yang sebelumnya harusnya udah mati dia hidup kembali. Karena ya banjir bandang yang sebelumnya menimpa mereka itu terjadi 2 kali. Jadi kayak looping apa yang gue jelasin di awal. Salah satu adegan lainnya juga ketika kucing melihat air genangan. Dia melihat genangan itu seorang diri di awal film. Namun di ending dia melihatnya bersama teman-teman barunya. Dan buat masalah yang burung putih, sebenarnya gue nggak bisa mastiin banget tentang apa yang terjadi kepada dirinya. Dan gue pun memutuskan untuk ya terjun-terjun di dunia internet untuk mencari tahu apa arti tersebut. Setelah gue cari-cari, pada akhirnya gue nemu satu yang cukup kompleks. Di mana dia menjelaskan ketika si burung itu pergi meninggalkan kapal dan si kucing juga terjatuh, mereka berdua habis itu menempuh perjalanan ya kan, sampai di mana mereka bertemu lagi di altar. Atau di perbukitan, jadi si kucing perlahan demi perlahan turun ke bawah, sementara si burung terus-terusan naik ke atas dan bahkan sayapnya pulih dan dia pun terbang ke atas. Kalau ibarat bahasa simpelnya, itu sebenarnya menggambarkan sebuah kematian. Di saat si burung pergi meninggalkan kapal dengan cuaca badai yang begitu ekstrim, kemungkinan besar si burung telah meninggal. Sementara si kucing yang jatuh dari kapal, dia juga ikut-ikutan meninggal. Namun kucing memiliki 9 nyawa, maka dari itu ketika mereka berdua terangkat, hanya kucinglah yang turun kembali ke bawah, sementara burung terus ke atas. Dan ya, mungkin penjelasan simpelnya seperti itu. Dan makna di dalam film kali ini sendiri banyak banget yang dimana salah satunya kalian gak bisa hidup di bumi kita tercinta ini kalau seorang diri. Ya udah, gua Zu beserta jajaran yang bekerja di balik layar mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya bagi kalian yang masih setia dengan channel kali ini ya guys ya. And then Los Vidania, aka bye-bye.